Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldila Susandining Tiastuti dari kelas 11 MIPA 4 semester, nomor presensi 5, akan menjelaskan tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam. Pengertian muamalah. Menurut KBBI, muamalah adalah hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, pergaulan, perdata, dan sebagainya. Menurut fikih Islam, muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan cocok tanam, dan berserikat serta urusan lainnya. Dalam melakukan transaksi ekonomi, Islam melarang beberapa hal seperti 1. Tidak boleh menggunakan cara yang batil. 2. Tidak melakukan kegiatan riba. 3. Tidak boleh dengan cara yang zalim atau aniaya. 4. Tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan. 5. Tidak boleh dengan cara spekulasi atau berjudi. 6. Tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram. Macam-macam muamalah. Yang pertama adalah jual beli. Menurut syariat agama, jual beli ialah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. A. Syarat jual beli. Syarat penjual dan pembeli. 1. Balik. 2. Berakal sehat. 3. Atas kehendak sendiri. Syarat uang dan barang. 1. Halal dan suci. 2. Bermanfaat. 3. Keadaan barang dapat diserah terimakan. 4. Keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. 5. Milik sendiri. Ijab qabul. Jual beli hanya sah jika penjual dan pembeli sama-sama saling suka baik harga maupun barangnya. Contohnya, penjual, saya jual benda ini dengan harga sekian. Dan pembeli menjawab, baiklah, saya beli. B. Khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Penjual berhak mempertahankan harga dagangannya, dan pembeli berhak menawar atas dasar standar kualitas barang yang diyakininya. Macam-macam khiyar. Yang pertama, khiyar majelis, yaitu selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar, keduanya boleh memutuskan, meneruskan, atau membatalkan jual beli. Kedua, khiyar syarat. Apabila pembeli mengiyakan status barang sementara waktu, maka penjual tidak boleh menawarkan barang tersebut kepada orang lain. Namun jika pembeli akhirnya memutuskan untuk tidak jadi membeli barang tersebut, maka barang tersebut kembali menjadi hak penjual dan penjual boleh menawarkannya kepada orang lain. 3. Khiyar aibu atau cacat. Pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat. Sebaiknya, pengembalian ini dilakukan segera mungkin setelah membeli. C. Riba. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Dalam syariat Islam, riba haram hukumnya. Untuk menghindari riba, apabila mengadakan jual beli barang, harus sejenis dengan ketentuan syarat. 1. Sama timbangan ukurannya. 2. Dilakukan serah terima saat itu juga. Dan 3. Dengan uang tunai. Macam-macam riba. 1. Riba fadli adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Misal, cincin emas sama-sama 22 karat, namun yang pertama timbangannya 10 gram dan yang kedua 11 gram. Maka kelebihannya itu termasuk riba. Kedua, riba kordi adalah pinjam-meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Ketiga, riba yadi adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Keempat, riba nasi'ah adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Macam-macam muamalah yang kedua adalah utang piutang.
Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian dengan tidak mengubah keadaannya. Rukun utang piutang. 1. Ada yang berutang dan ada yang berpiutang. 2. Ada harta dan barang. 3. Ada lafaz kesepakatan. Apabila orang membayar utangnya dengan memberikan kelebihan atas kemauannya sendiri, tanpa perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut dianggap halal bagi yang berpiutang. Ketiga, sewa-menyewa. Dalam fikih Islam, sewa-menyewa disebut ijarah, artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Misal, jasa penyedia tenaga kerja dan pikiran, tempat tinggal, atau hewan. Syarat dan rukun sewa-menyewa. 1. Yang menyewa dan yang menyewakan harus balik dan berakal sehat. 2. Sewa menyewa atas kemauan masing-masing, bukan karena paksaan. 3. Barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. 4. Ditentukan barangnya, serta keadaan dan sifat-sifatnya. 5. Manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. 6. Berapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. 7. Harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama. Hal-hal yang perlu disepakati dalam sewa-menyewa atau kontrak tenaga kerja. 1. Jenis pekerjaan dan jam kerjanya. 2. Berapa lama masa kerja. 3. Berapa gaji dan bagaimana sistem pembayarannya. 4. Tunjangan-tunjangan. Syirkah atau perseroan berarti mencampurkan dua bagian atau lebih, sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Rukun dan syarat syirkah. 1. Dua belah pihak berakad. 2. Objek akad yang disebut juga dengan ma'qud alaihi mencakup pekerjaan dan modal. 3. Akad atau yang disebut juga dengan istilah sigat. Macam-macam syirkah. 1. Syirkah inan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi kerja atau amal dan modal atau mal. 2. Syirkah abdan adalah syirkah antara dua belah pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau amal tanpa kontribusi modal. 3. Syirkah wujuh adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan kontribusi kerja dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal. 4. Syirkah mufawadah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah. 5. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan semua modal dan pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha modal tersebut. 6. Musaqah adalah kerjasama antara pihak pemilik kebun dan petani. 7. Muzara'ah dan muqabarah. Keduanya adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Perbedaan keduanya yaitu, jika muzara'ah, benihnya berasal dari petani penggarap, sedangkan muqarabah, benihnya berasal dari pemilik lahan. Perbankan. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Macam-macam bank berdasarkan sistem penerapan bunganya. 1. Bank konvensional adalah bank yang berfungsi untuk menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha. Penghimpunan dana digunakan untuk mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. 2. Bank Islam atau bank syariah adalah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam tanpa adanya bunga dan riba. Bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba, yaitu sebagai berikut. A. Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal dan pelaku usaha dengan perjanjian bagi hasil dan sama-sama menanggung kerugian dengan persentase sesuai perjanjian. B.
Musyarakah adalah kerjasama antara pihak bank dan pengusaha di mana masing-masing pihak sama-sama memiliki saham. C. Wadiah adalah jasa penitipan uang, barang, deposito, maupun surat berharga. D. Qardul Hasan adalah pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah yang baik dalam keadaan darurat. E. Murabahah adalah istilah dalam fikih Islam yang menggambarkan jenis penjualan di mana penjual sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk dengan ditambah jumlah keuntungan tertentu di atas biaya produksi. Asuransi syariah. Prinsip-prinsip asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Belanda, asuranti yang artinya pertanggungan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan nama at-ta'min, yaitu pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan, atau kebebasan dari rasa takut. Prinsip asuransi syariah. 1. Tauhid. 2. Kerjasama. 3. Tolong-menolong. 4. Menanggung musibah atau risiko secara bersama-sama. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. 1. Jika asuransi syariah menganut prinsip resiko tanggung bersama, maka asuransi konvensional menganut prinsip transfer resiko. 2. Pada asuransi konvensional, ada yang dikenal dengan istilah dana hangus. Peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi atau dana jika ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Sedangkan pada asuransi syariah tidak mengenal istilah dana hangus. Peserta yang bahkan baru masuk sekalipun, apabila ingin mengundurkan diri, maka dana atau premi yang sudah dibayarkan sebelumnya bisa diambil kembali. Kecuali jika peserta tersebut sudah meniatkan dana tersebut sebagai dana sumbangan.